Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, karunia, dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Kepada Dewan Juri Tantangan Literasi Leksam Bedas yang terhormat, serta kepada teman-teman audiens sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan kembali, nama saya Adita Ramadhani Fitri, asal SMP Negeri 2 Katapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kebetulan materi dari pidato kali ini telah saya rangkum dari buku pembelajaran PAIBP kelas 8. Teman-teman sekalian, jujur ada 3 macam, yakni jujur dalam berkehendak, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Namun sebelum itu, tahukah teman-teman semua apa arti dari jujur? Apa definisi dari jujur? Jujur merupakan upaya untuk menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Kita harus berperilaku jujur, dalam arti kita harus berkata dan berbuat apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kejujuran harus dibiasakan dalam setiap pergaulan, karena kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah," yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan kita kepada surga. Dalam dalil tersebut sudah jelas bahwa kita semua diperintahkan untuk memiliki sikap jujur, karena jujur menghantarkan kita ke surga. Jujur ini juga harus dilatih dan dibiasakan sejak dini. Seorang pribadi yang jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sedangkan seorang pribadi yang dusta sebaliknya akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang selalu jujur, hidupnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya akan menjadi tentram dan damai. Sedangkan orang yang dusta atau orang yang tidak jujur, hidupnya akan selalu diselimuti rasa bersalah dan kegelisahan. Kemudian tahukah teman-teman semua bahwa baginda Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat sebagai orang yang paling adil dan paling dapat dipercaya? Ialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan surga bagi Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian kita beralih kepada topik menegakkan keadilan. Apa itu adil dan apa definisi dari adil? Adil merupakan upaya untuk memberikan hak pada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi nilai keadilan, memihak pada kebenaran. Kenapa kita harus bersikap adil? Kita harus bersikap adil karena adil lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum menjerumuskan kamu untuk berperilaku tidak adil. Dan berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Dalam dalil tersebut, sudah jelas bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menegakkan keadilan tanpa adanya rasa diskriminasi. Kita juga harus memihak pada kebenaran, sekalipun kebenaran tersebut berasal dari suatu kaum yang dibenci atau kaum kafir. Dalam menegakkan keadilan juga harus dikesampingkan yang namanya kepentingan pribadi dan golongan. Semoga kelak di masa depan nanti kita dapat menjadi imam dan pemimpin yang adil lagi jujur. Sebab apa? Sebab imam yang adil lagi jujur, doanya tidak akan pernah terhalang. Audiens sekalian, sepertinya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi motivasi pembelajaran bagi kita semua. Juga semoga kita semua dapat mengimplementasikan perilaku mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat